kan saya tahunya ya nabinya orang Islam kan itu kan nikah sama anak kecil lah, istrinya banyak lah. Apalagi dulu zamannya 911 ya 2011 tragedi itu bom-boman di mana-mana tuh. Ya Hmm. udah dari bom BTC, terus bom Bali 1, bom Bali 2, bom Panci lah segala macam. Dan itu kan dulu kan image Islam kan jadi rusak di situ, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya nonton di TV itu ini agama apaan sih gitu kan. Udah nabinya begitu, ngajarinnya masa bunuh-bunuh orang, bilangnya Allah Maha Besar. Ngawur nih agama nih. Itu saya benci sekali sama agama Islam dulu sampai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua eh, yang menonton di channel Hidayatullah TV, nama saya perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein, putra Raja Bani Tua Sinambela. Biasa saya dipanggil Hussein atau dulunya Franz. Eh, Terus saya berasal dari Medan, tapi sudah lahir di Jakarta. Karena dulu orang tua hijrah dari tahun 80-an sudah ke Jakarta. Marga saya Sinambela, terus dulu keluarga saya berasal dari keluarga Katolik, karena saya lahir di Katolik. Jadi terpaksa saya ikut kepercayaan ibu dan bapak saya. Tapi setelah saya remaja, ya namanya anak kecil ya, saya merasa dulu saya ikut misdinar, putra altar kalau di Katolik, terus ikut panggilan pastor, ikut retret panggilan waktu itu di Bandung, tapi saya lupa nama tempatnya. Waktu saya masih SMP, duduk di SMP untuk menjadi pastor ya. Nah, jadi saya selama di Katolik itu jujur, kalau banyak yang waktu kemarin bilang itu ada yang bilang agamanya kok ganti-ganti dari Katolik terus ke Kristen terus ke Islam nanti Buddha nanti Hindu mungkin enggak salah karena saya lebih mencintai lebih suka waktu masuk SMP itu saya masuk ke Bethel. Jadi di Bethel itu alirannya agama Kristen tapi Pentakosta. Nah yang ibadahnya bisa tepuk tangan, bisa loncat-loncat, bisa nyanyi, bisa nari, terus pakai full drum, ada gitarnya. Jadi saya suka seperti anak muda. Nah, di waktu SMP itu saya sudah mulai menggeluti agama Pentakosta. Saya suka di situ. Akhirnya saya ngobrol ke keluarga saya kan. Nah, karena saya udah nggak sering ke gereja Katolik, kakak saya nanya, kenapa kok nggak pernah gereja? Loh, saya juga gereja kok hari Minggu di sana di Bethel, saya bilang di daerah Swasembada, rumah saya di Tanjung Priok dulu. Oh mau pindah agama ya? Gini. Kok pindah agama sih kak? Saya bilang begitu ke kakak saya kan. Kan sama-sama nyembah Yesus. Beda lah. Beda karena uh, akhirnya saya bilang beda. Ya memang sama nyembah Yesus, tapi kan kita tata cara ibadahnya beda. Katolik ya Katolik, Katolik Katolik, Kristen Kristen. Karena kamu kan lahir di keluarga Katolik, jangan bikin malu keluarga. Gitu. Saya nggak terima. Tetap saya sampai saya waktu itu di stop uang jajan saya. Kalau misalnya kamu nggak mau, kamu tetap nggak mau tetap Katolik, saya stop uang jajan kamu, gitu kan sama bapak. Pokoknya saya udah dianggap kayak gimana ya, dibenci sih enggak ya, tapi agak didiemin lah sama keluarga. Waktu itu saya pindah ke aliran Pentakosta. Tapi terus karena saya suka ibadahnya, saya suka jadi dulu saya dipercaya juga kira sampai SMA dulu worship leader di gereja juga jadi worship leader remaja ya ibadah remaja waktu itu worship leader itu yang mimpin pujian sebelum masuk khotbah ada nyanyi-nyanyi itu yang mimpin worship leader itu dan saya suka gitu kan karena tampil di depan panggung dilihat sama lawan-lawan jenis kita gitu kan tebar pesona itu saya suka seperti itu sampai saya menggeluti sampai saya cinta di Kristen itu cinta saya sering baca Alkitab saya sering ikut persekutuan doa sampai saya dulu mimpin komunitas sel ya kan komunitas sel itu maksudnya kayak kalau kita mah di Islam pengajian gitu. Nah, saya pemimpin komselnya, pemimpin komunitas selnya. Saya membawahi adik-adik kelas saya waktu di SMA. Itu sampai sampai saya lulus SMA pun saya masih konsen di sana, masih terus sambil kerja.
Dulu juga saya sempat kuliah juga masih terus menjadi pemimpin Komsel dan saya suka sekali, saya cinta sekali sama Tuhan saya yang disebut Yesus Kristus. Karena menurut saya Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang juga Tuhan, kalau dulu pendapat saya, pola pikir saya ya, yang rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Satu-satunya manusia yang rela mati untuk manusia lainnya agar ditebus dosa-dosa manusia. Bagi saya nabi-nabi yang lain nggak ada, baik itu Nabi Muhammad. Ini pantaslah dibilang Tuhan. Jadi kalau dibilang Tritunggal itu dulu seperti ini saya jelaskan ya, seini saya ya, sepengetahuan saya itu saya agak masuk logika sih dikasih tahu sama kakak pembina saya, kakak pembina rohani saya. Jadi yang dimaksud Tritunggal Maha Kudus di Kristen itu jadi seperti keluarga. Karena di sorga itu ada keluarga. Yang pertama figur ayah adalah Allah Bapa, figur ibu itu Roh Kudus, dan figur anak itu ya Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Jadi satu kayak film animasi gitu ya, kayak Naruto yang pernah tahu film Naruto atau apalah gitu kan. Jadi satu ini bisa menunjukkan pribadi yang berbeda. Jadi maksud saya ya kalau misalnya Tuhan mau jadi seorang manusia, bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa membelah diri menjadi 2, 3, 4, 5, bisa nggak? Bisa, karena dia punya kuasa. Seperti itu aja. Jadi sama seperti kayak keluarga di dunia, makanya citra keluarga dunia itu seperti keluarga yang ada di sorga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, seperti itu. Nah, saya pegang tuh, oh iya masuk akal. Akhirnya saya pelajari bahwa saya terima bahwa Yesus itu Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Tapi seumur hidup saya, sebelum saya mendapatkan hidayah, belum pernah saya bertemu dengan figur namanya Tuhan Yesus ini, Yesus Kristus ini. Belum pernah. Saya memang merasakan hadiratnya, kalau kata orang ya hadiratnya di Kristen itu bagaimana nggak terasa kalau kita lagi nyanyi pujian penyembahan itu ya, musiknya sedih gitu. Kayak misalnya saya nyanyiin misalnya sepenggal boleh ya, kayak misalnya ya Bapa, Bapa, ini aku anak, sambil musiknya sedih gitu kan. Jadi kita terharu, kita bisa nangis gitu sampai kan kita kan mungkin punya rasa salah kedua orang tua kita, sambil pujiannya juga rasakan bahwa hadirat Tuhan itu nyata, ya kan worship leader kan berbicara seperti itu, rasakan hadirat Tuhan itu nyata. Jadi kita merasakan gitu, kita seperti kayak dengar lagu sedih lah, kita ikut nangis, bisa nangis, dengar lagu senang kita bisa ceria, bisa ini ya seperti itu. Tapi jujur, saya tidak pernah bertemu Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bertemu Yesus Kristus. Nah, saya setelah itu, setelah beranjak dewasa, akhirnya saya menikah di tahun 2011. Saya menikah dengan seorang wanita Cina, peranakan Cina Jawa. Kami mempunyai anak satu. Agama ya? Waktu Hah? Agama. Iya Pak. Agamanya sama. Sama. Seagama. Kami bertemu di gereja waktu itu dan kami menikah. Setelah itu sampai di tahun 2013, kalau nggak saya hilap ya, atau akhir tahun 2013, perjalanan pernikahan kami sekitar 2 tahun lebih. Kan ada suatu kejadian yang tidak bisa saya ceritakan karena ini aib dari keluarga kami ya, dulu keluarga kami. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari rumah karena saya tidak mau lagi melihat istri saya. Meskipun dulu anak saya masih kecil. Kenapa? Biar saya merasa bahwa keluarga saya yang tahu yang salah saya. Karena anak saya laki-laki kalau orang Batak itu cucu satu-satunya laki-laki itu berharga sekali. Karena saya pun anak satu-satunya laki-laki. Begitu kecewanya bapak saya, nanti kita cerita selanjutnya ya. Begitu kecewanya bapak saya begitu saya masuk Islam. Nah, terus akhirnya saya nggak mau misahin cucu saya dengan kakeknya. Nah, akhirnya saya yang pergi dari rumah. Pergi dari rumah, saya tinggal dengan teman, sekilas saja saya cerita, tinggal dengan teman yang bandar narkoba, bandar sabu itu. Saya depresi ya, melalui apa yang dialami dalam kehidupan rumah tangga saya. Akhirnya saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi saya nggak berani bunuh diri dari tempat tinggi loncat, kan, atau nabrakin diri ke mobil, atau silet pisau ke urat nadi, nggak berani saya.
Saya beraninya hanya berharap mabuk sampai saya tidak sadar, tidak bangun lagi, berharap saya tidak bangun lagi di esoknya gitu. Hmm. Saya minta itu permintaan itu terus sama Tuhan saya gitu kan, karena sudahlah buat apa lagi saya hidup, karena saya sudah kehilangan keluarga saya. Hmm. Tapi mungkin Tuhan atau Allah berkehendak lain dalam hidup saya ya. Akhirnya teman saya ke target operasi polisi dan saya pergi dari kosan teman saya. Saya pergi, singkat cerita saya tiba di Bekasi di sebuah gereja, saya ditampung di Kota Harapan Indah Bekasi. Di situ saya tinggal di gereja, tapi saya masih tidak bisa menerima hidup saya lah. Saya masih hancur, saya masih hidup dalam maksiat, saya masih pingin sekali nyabu. Akhirnya suatu hari saya pergi dari gereja berapa hari gitu, akhirnya saya nyabu kembali, saya ini rusak diri saya, intinya akhirnya saya balik ke gereja lagi, orang gereja tahu saya masih pakai-pakai begitu, dan mereka mungkin nggak terima saya ya. Hmm. Saya mengerti, akhirnya saya dikeluarkan dari gereja. Nah, disitulah awal mulanya saya dikeluarkan dari gereja, saya tidak punya uang lagi. Saya waktu itu ingat, saya dikasih orang gereja itu, teman saya sekitar 20.000 ya, jadi saya kantong saya ada 25.000 lah. Nah, akhirnya saya hidup nggak tahu mau kemana nih di Kota Harapan Indah itu kan. Hmm. Saya bingung. Akhirnya saya tinggal di depan warteg waktu saya izin sama ibu warteg ya setelah makan di sana, Bu, saya boleh nggak tidur di sini sementara semalam aja? Kenapa Mas? Emang ini ya saya nggak ada tempat tinggal Bu. Saya baru ada masalah. Oh ya nggak apa-apa gitu. Saya kata ibu itu membolehkan. Nah, saya berbicara kepada diri saya, ya Tuhan, apakah saya hidupnya tinggal seperti ini masa tua saya bingung mau kemana, uh, saya bingung mau nyari kerja kemana, sementara ijazah saya nggak bawa waktu itu ketinggalan di rumah. Akhirnya saya inisiatif pagi-paginya setelah saya bangun, keliling aja di antara ruko-ruko Harapan Indah itu, keliling. Saya keliling, keliling. Akhirnya tiba di dekat gereja saya, ada rumah makan Manado namanya. Namanya Bobara waktu itu ya, sekarang udah tutup. Di sebelah Prudensial. Kalau mau bukti nanti ada yang mungkin lewat di sekitar Kota Harapan Indah. Ada. Disitulah saya ngelihat lowongan. Saya ngeliat lowongan, saya tunggu yang punyanya, akhirnya ketemu sama orang Manado yang punya, Opa saya panggilnya. Singkat cerita, dengan gaji seadanya diterima lah sama Opa saya kerja di situ untuk membantu-bantu. Sudah ada koki waktu itu di situ, 2 orang, suami istri, orang Manado. Nah, kami kerja seperti biasa dan akhirnya berhari-hari, akhirnya orang Manado itu dipecat karena mungkin gajinya terlalu besar ya mungkin menurut Opa, dan saya juga mungkin sudah belajar dari mereka berdua bagaimana cara ngebakar ikan, bagaimana cara masak masakan Manado kayak misalnya ayam rica-rica seperti itulah. Hmm. Kan itu khusus ya, ikan bakar ya, ikan bakar Manado. Nah, setelah saya sudah pandai, mungkin pikiran Opa untuk ngikutin pengeluaran gitu kan, meminimalisir pengeluaran daripada saya pakai suami istri ini. Saya yang naik jadi koki gitu. Hmm. Jadi akhirnya berdua itu suami istri itu dipulangkanlah ke Manado. Nah, Hmm. saya yang naik jadi koki gantiin mereka. Nah, setelah itu kosong dong, saya sendiri waktu itu, masih cuma saya dibantu sama istrinya Opa, waktu itu Oma, sambil belajar masak juga. Ada 2 orang waktu itu melamar, namanya Hana, satu cewek, satu Iqbal. Nah, Iqbal ini tinggal sama saya di tempat kerja kami waktu itu lantai 3 ya, 3 lantai waktu itu, lantai yang atas itu kan nggak dipakai, lantai 2 tempat kami tidur, kamarnya bersebelahan. Nah, habis itu kami kerja kerja. Iqbal ini anaknya rajin. Iqbal ini Muslim, Hana juga Muslim, cuma kan si Hana waktu itu nggak tinggal bareng kami. Jadi saya karena memang belum bertobat ya, gereja waktu itu masih gereja. Hmm. Terus ngerokok, saya minum, saya suka nonton yang enggak mungkin ya. Seperti anak muda begajulan pada umumnya lah. Nah, Hmm. si Iqbal ini beda. Saya punya teman seperti nggak punya teman. Dia tuh orangnya soleh sekali. Masih muda waktu itu umurnya Iqbal, sekitar 19 tahun ya kalau nggak salah. Nah, dia rajin, suka suka apa ya kalau bahasa kita tuh suka memuliakan saya lah, pintar memuliakan saya. Saya bangun sarapan disediain, dia masak, dia Hmm. bersih-bersih dapur, apapun yang saya suruh dia cekatan itu, bersihin kolam ikan dia langsung, berdua kami.
Pokoknya enggak. Tapi saya agak sebel gitu. Saya nggak punya teman buat minum, nggak punya teman buat ngomong gitu kan. Bareng ya hanya sekedar ngopi-ngopi. Karena suatu hari saya pengen jebak dia untuk makan mie ayam, mie babi lah, makanan orang Kristen gitu kan. Saya bilang, nih Bal, mie ayam dibeliin opa waktu itu. Mungkin karena dia dijaga sama Allah ya, sudah mau dimakan. Akhirnya saya bilang, stop Bal, jangan. Kenapa Bang? Enak nih. Gitu kan. Jangan itu mengandung babi Bang. Wah, astagfirullahaladzim kata dia. Jangan gitulah Bang. Saya sering ngerjain dia tuh, kalau sholat saya sering gangguin. Iya, kalau ngaji dia juga sering, karena rajin dia ngajinya, rajin doa. Saya sering setel musik keras-keras sambil saya juga nyanyi-nyanyi keras-keras depan dia, dan dia nggak pernah marah. Dia cuma bilang, jangan gitu Bang, gitu aja. Nah saya terpancing ya dengan sikapnya dia. Saya ada pertanyaan, akhirnya di hati saya, kok ada ya orang Islam kayak gini? Karena di lingkungan saya bergaul waktu di Jakarta pun orang Islam ya sama aja kayak orang Kristen gitu kan. Mabok ya mabok, main judi ya main judi, teman-teman saya sholat juga mau ajan sampai 5 kali juga didengar juga kagak gitu kan, tetap nongkrong gitu. Sama aja, tapi ini dia beda. Beda nih orang nih. Saya penasaran. Dulu saya pernah ikut sekolah penginjil, saya sudah tahu bahwa waktu itu yang murtad ya, kalau dibilang biasa kita kan ustadz murtadin ya. Nah dulu yang ngajar kami mantan ustadz dulu, penginjil dulu, kalau penginjil waktu di Pemkot itu. Selama 6 bulan kami dikurung belajar Alkitab terus. Nah dia bilang waktu itu bahwa orang Islam ini nyembahnya berhala, karena dulu di atas masjid aja lambangnya kan bulan dan bintang. Nah, sementara kan bulan dan bintang itu kalau di Kristen itu kita sebutnya tentara langit lah. Nah, mereka itu nyembah berhala dulu, dan ibadahnya dulu, zaman dulu, namanya kaum Sabian. Mekah itu sekarang ngelilingin Ka'bah itu dengan telanjang. Nah, sekarang hanya pakai kaun putih dan tidak pakai pakaian dalam. Ya menurut logika saya sama aja sih, telanjang juga gitu kan. Yang gampang, yang disembah itu mungkin Hajar Aswad, batu hitam yang besar di Mekah itu dulu. Akhirnya saya kasihan sama Iqbal gitu kan, ini anak ibadahnya keren ya. Saya mau gerejanya aja juga jarang-jarang gitu kan, padahal seminggu sekali, itu pun jarang gitu kan, bisa 2 minggu sekali saya gereja, kadang-kadang sebulan sekali. Akhirnya saya tertarik nih, suatu saat, waktu itu bulan Desember, awal-awal Desember, saya lupa tanggalnya, saya ngajakin Iqbal, kita lagi ngopi berdua di dapur, sambil ngobrol-ngobrol, saya tanya gitu kan, Bal, gue mau tanya deh sama lu, kok ibadahnya sampai sebegitunya ya, sholat rajin, terus lu baca Al-Quran terus, sementara gue Alkitab ada gitu kan, tapi gue juga jarang baca Alkitab. Ini gue kagum nih lihat lu nih, lu ibadah lu nih. Sementara yang gue tahu, kalau lu kan nggak jelas bang, gitu. Nah terus saya tanya, nah gue mau tanya dulu deh, pengertian Allah itu menurut Tuhan lu itu menurut lu apa sih? Tuh. Terus dia bilang, Allah itu bang nggak berbentuk, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada di mana-mana. Tapi kita bisa rasain bang, kalau Allah itu ada. Dengan apa? Dengan dia adanya dunia ini, adanya saya, adanya abang, itu kan berarti ada yang ciptain. Terus saya bilang begini, ya emang ada Tuhan, saya bilang begitu. Tunggu dulu, jangan sampai situ dulu. Yang saya tahu nih, enggak seperti apa wujud Allah. Kan kalau di Islam itu kan Allah itu zat. Berarti kan zat itu kan ada zat padat kah, zat cair kah, atau zat beku kah, atau apalah itu kan. Nah, apa gitu loh. Zat apa maksudnya? Enggak bang, maksudnya zat itu hanya sebutan ya untuk apa ya, keagungannya Allah aja. Tapi abang gini deh, abang pernah lihat udara nggak? Gitu dia bilang. Udara nggak pernah, mana kelihatan udara gitu kan. Ya abang nggak pernah lihat udara kan, tapi abang tak bisa ngerasain nggak adanya udara. Iya sih. Tapi masa Allah lu begitu? Saya bilang begitu kan. Susah bang, susah dimengerti gitu. Saya pikir gitu kan. Ini ya, saya kasih tahu ya, Tuhan gua aja jelas. Saya tahu Tuhan saya namanya Yesus. Saya tahu wajahnya seperti apa. Saya tahu Tuhan saya ada di mana, di surga. Dan saya nanti bakal masuk surga ketemu sama Tuhan saya yang saya tahu wajahnya. Dan saya doa tahu wajah Tuhan saya. Nah, lu doa ke siapa? Apa yang lu pikirin gitu? Apa yang jadi modelnya gitu? Terus akhirnya dia berusaha,
Ya Allah itu memang nggak ada bentuknya Bang. Di Islam itu kalau misalnya kita bikin Allah itu seperti ini, seperti itu, nanti jadinya berhala. Ya, memang Allah lu berhala, saya bilang begitu kan, gitu kan. Mm. Kan yang sekarang gini deh, Bang, yang lu sembah itu kan batu Hajar Aswad yang di batu hitam yang di Mekah itu kan. Terus si Iqbal bilang, bukan Bang, bukan, itu ada ceritanya lagi. Udah deh, saya bilang begini, udah gini aja deh, daripada kita panjang lebar gitu kan. Lu doain gua aja deh, gua doain lu Bang. Gua kasihan lihat lu gitu kan. Ibadahnya rajin banget, taat banget, soleh banget. Tapi lu nggak tahu ibadah lu mau kemana. Saya doain lu supaya lu ketemu sama Tuhan saya, Tuhan Yesus. Biar lu diselamatkan Bang. Tapi sebaliknya, lu doain gua. Kalau memang Allah lu itu hidup, doain gua Bang supaya gua ketemu sama Allah itu sama Tuhan lu. Udah tuh sampai di situ. Akhirnya kita udah nggak debat agama, kita bincang-bincang. Udah akhirnya hari-hari berlalu sampai waktu itu tanggal 18 Desember tahun 2018 kalau saya nggak hilang ya. Eh, Nah, tanggal 17-nya berarti malamnya saya tidur, saya mimpi. Mungkin karena doa Iqbal, wallahu alam. Atau mungkin karena Allah memang cinta sama saya. Karena saya waktu itu hanya sendiri ya, waktu itu masih dalam banyak sekali lah saya berkecamuk. Mungkin Allah kasih yang lihat saya gitu kan. Saya terombang-ambing dalam hidup saya. Akhirnya di mimpi itu saya duduk bersender di tembok waktu itu. Terus saya melihat dari jauh itu secercah cahaya. Secercah cahaya makin dekat ke arah saya dan itu terang sekali dan saya berharap itu adalah Tuhan saya, Tuhan Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Saya panggil namanya. Ya Bapak, kalau memang itu Engkau, tunjukkan Engkau ya Tuhan Yesus, ya Bapak, ini saya Frans. Saya sudah lama sekali merindukan Engkau. Saya sudah nggak punya siapa saya ngobrol, saya curhat ke Tuhan saya gitu kan. Saya sudah nggak punya siapa-siapa, saya hancur hidup saya, tolong peluk saya ya Tuhan, ya Bapak. Terus nggak nyaut, tapi saya itu makin dekat dari jauh, makin dekat. Terus saya panggil lagi, ya Yesus, ya Tuhan, ini saya Frans, tolong peluk saya, tolong berkati saya. Saya pengen melihat Engkau ya Tuhan, saya bilang begitu ke cahaya itu. Tapi setelah makin dekat, suara itu berkata, Hussein, mari ikut aku. Panggil, terus saya di hati gini, bukan Hussein. Terus saya sebut, saya Frans, ya Bapak, bukan Hussein. Dia panggil 2 kali lagi nama saya, Hussein, mari ikut aku. Terus sampai saya akhirnya ngelihat, terus saya silau gitu kan, saking makin dekatnya cahaya itu, saya lihat itu lapas Allah, saking saya takjubnya, saking saya silaunya, saya terbangun. Saya duduk, langsung terbangun gitu kan, dan dari tidur, saya ngucapin astagfirullahaladzim. Terus saya langsung tutup mulut, saya juga bingung gitu kan. Saya tadi ngucapin, kok ngucapin astagfirullahaladzim, saya bilang itu kan ucapan orang Islam. Gitu. Akhirnya saya ketok, saya bingung sendiri, saya duduk termenung sejenak, akhirnya saya keluar, saya ketok pintunya Iqbal waktu itu, kalau nggak salah jam dini hari lah, sekitar jam 1 atau setengah 2, kan? Ketok, bal, kamar kami sebelahan, bal, bangun, 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 bangun. Gitu. Dia buka pintunya, akhirnya, apaan sih bang? Masih pagi juga, masih ngantuk juga, saya ganggu aja. Bal, gua ketemu sama Tuhan lu, Bal. Saya bingung, saya berkali-kali saya saking takjub ya kan. Beneran, Bal, saya ketemu sama Tuhan lu, Bal. Apaan sih bang, aneh-aneh aja. Benar sih, duduk-duduk Bal, saya ceritain mimpi saya seperti itu. Lalu dia bilang, Masya Allah bang, ini beneran bang. Itu dia bang, itu dia Bal, saya bilang begitu. Saya masih yakin dan gak yakin. Tapi ngelihat, saya ngelihat bahwa itu tulisan Allah, punya tulisan yang saya tahu gitu, tulisan Allahnya Tuhan umat Islam gitu kan. Saya mau uji Bal, apakah benar yang saya lihat ini atau cuma mimpi aja gitu, atau hanya bunga tidur, atau saya mungkin mimpi buruk. Akhirnya Iqbal bilang, udah bang, kita sholat dulu yuk. Saya tahu kalau sholat subuh kan jam 3 waktu itu atau jam 4, jam setengah ini kan belum.
Saya tanya, kan belum sholat subuh, Bal. Bukan Bang, ini namanya sholat tahajud. Oh, sholat ada lagi sholat. Ya, ya ini sholat sunnah. Udah abang belajar aja dulu sholat meskipun memang belum syahadat. Udah abang ikutin aja, yuk kita wudhu gitu kan. Nanti abang amin-amin aja di belakang saya. Gitu kan. Ikutin gerakan saya aja. Sekalian belajar sholat. Ya udah Bang, tapi sore ini gue mau disyahadatin. Saya bilang begitu. Udah akhirnya kita sholat, saya belajar, oh gini gerakan sholat gitu kan. Setelah itu, nah setelah pagi saya nggak sabar kan, udah kerja seperti biasa sama Iqbal ngobrol-ngobrol kami kan tentang Islam. Akhirnya saya sini kita tutup jam 4 waktu itu udah mau asar kan ya, udah mau sholat maghrib. Nah sementara saya belum sholat waktu itu karena memang belum Islam. Nah terus hujan dari jam 3 itu sore kayaknya hujan habis. Asar itu hujan sampai kita tutup karena waktu itu juga restoran sepi yang saya ingat waktu itu ya karena hujan itu ya. Sampai restoran tutup, opa-oma pulang, hujan masih belum berhenti. Kita mandi dulu, kita tutup dulu rolling door, kita mandi. Terus saya bilang sama si Bal, gimana nih Bal, hujan Bal, bahasa nih. Udah masih adat lagi, gitu kan. Pokoknya gue nggak mau, harus adat sore ini, maghrib ini harus adat. Itu kan gue mau belajar Islam, gue mau uji apa yang gue lihat yang dalam mimpi tadi malam. Udah akhirnya kata si Iqbal, Bang, doa aja, minta sama Allah supaya hujan berhenti gitu. Abang kan mualaf, abang tuh doanya makbul katanya, doanya cepat terkabul, doa-doa mualaf tuh. Udah saya pikir, oh masa sih? Tapi dalam hati saya, karena begitu pengen cepat disyahadatin ya, ya yang punya Tuhan, ya Tuhan orang Islam, ya Allah gitu, saya dulu nyebutnya masih Allah. Allah, tolong berhentiin hujannya sebentar aja biar kita bisa jalan ke masjid. Gak lama saya terbesit di hati ngomong begitu, hujannya berhenti. Hujannya berhenti. Beneran hujannya berhenti, hanya rintik-rintik. Sampai tadinya deras kan, sampai Iqbal bingung, abang abang doa ya, dia bilang begitu kan. Nah, iya sih, dalam hati Bal. Masya Allah, bener kan bang doa mualaf tuh. Makanya jangan sembarangan doa katanya. Ayolah kita ke masjid. Udah langsung kita ke masjid gitu kan. Ke masjid, saya waktu itu pakai sarung ya, waktu itu masih ingat diajarin si Iqbal. Nah, sampai di masjid itu ada yang jualan kayak baju-baju muslim lah, kan nama-namanya baru masuk Islam ya, siapa yang beli peci gitu minimal kan. Nah, waktu itu kan uang juga belum ada untuk beli baju muslim kan, saya tahu harganya waktu itu mahal, sekitar 100 ribuan lebih lah. Udah akhirnya beli peci dulu waktu itu 20 ribu, pecinya harga 20 ribu, saya pakai. Tapi saya suka ada baju satu, baju koko bagus, saya pengen ya ya Allah apa saya bilang begitu kan, ya Allah saya pengen punya baju koko ini nih supaya dia punya baju buat sholat gitu kan, masa pakai baju kaos ke masjid. Nah akhirnya udah setelah sholat maghrib berjamaah di Masjid Al Furqon di daerah Kota Harapan Indah Bekasi itu, terus dibilanglah sama pengurus masjid, Pak imamnya waktu itu imam masjidnya, yang mau syahadatin bapak sekalian habis sholat isya aja ya gitu katanya. Saya mah nurut aja ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa ya. Ya udah Bapak, masjidnya kan emang besar kan, masjid raya kan. Ya udah Bapak silakan tunggu-tunggu ngobrol-ngobrol dulu sekalian ngopi-ngopi di kantin gitu kan. Ya udah kita ngobrol ngopi sama si Iqbal sama dulu sama si Hana juga ada yang nyertain saya karena dia kaget kan waktu itu karyawan perempuan lihat saya masuk Islam gitu kan. Jadi disertai nama mereka berdua lah. Nah, kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya barulah saya di syahadat sama imamnya. Baru habis itu setelah selesai syahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat, imamnya bilang selamat ya Pak Hussein, saya sekarang udah Islam, saya kasih nama depannya ya untuk menggantikan Fransiskusnya itu kan, saya kasih nama Ahmad, nama hijrah Bang Hussein. Tapi saya bilang kalau bisa Ahmad deh Pak Ustadz, saya boleh request nggak namanya Muhammad aja, karena dosa saya banyak sekali sama Nabi Muhammad. Saya tuh dulu suka ngina-ngina Nabi begitu biasanya.
Tuh. Oh, sama aja. Kan Pak Hussein Ahmad sama Muhammad itu, ya tapi saya maunya nama Ahmad aja biar pas seperti nama Nabi Muhammad. Oh ya udah nggak apa-apa kalau itu namanya. Sekarang namanya Pak Hussein, nama ijazahnya Muhammad Hussein ya. Oh iya makasih Pak Ustadz. Udah akhirnya dapatlah saya nama Muhammad. Karena saya begitu banyak memang dosa saya nama Nabi Muhammad ya. Dulu banyak yang bilang kan kalau di podcast sebelumnya bilang saya apa ngina Nabi. Bukan, saya bukan ngina Nabi, ini saya yang dulu. Yang dulu kan saya taunya ya nabinya orang Islam kan itu kan nikah sama anak kecil lah, istrinya banyak lah. Apalagi dulu zamannya 911 ya 2011 tragedi itu bom-boman di mana-mana tuh. Ya Hmm. mulai dari bom WTC, terus bom Bali 1, bom Bali 2, bom Panji lah segala macam. Dan itu kan dulu kan image Islam kan jadi rusak di situ, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya nonton di TV itu ini agama apaan sih gitu kan. Udah nabinya begitu, ngajarinnya masa bunuh-bunuh orang, bilangnya Allah Maha Besar. Ngawur nih agama nih. Itu saya benci sekali sama agama Islam dulu sampai saya untuk berhubungan sama wanita Islam aja saya nggak pernah. Terus temenan sama orang Islam pun ya hanya sekedar temenan, nggak mau debat-debat soal ngomong-ngomong soal agama mereka gitu kan. Karena bagi saya mereka sudah ngawur lah agamanya gitu kan. Sementara agama saya yang dulu kan ngajarinnya dulu tentang kasih, siapapun musuhmu itu kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri, seperti itu yang paling emas tuh. Kayak dulu Kristen dulu. Memang uh, mengajarkan tentang kasih kan. Sementara saya lihat Islam yang di media itu mengajari kekerasan gitu loh. Kekerasan, main bunuh seperti itu. Nah, akhirnya saya minta nama Muhammad itu. Seperti itu Pak, kisah hijrah saya dengan keluarga saya. Ya, keluarga orang tua dan saudara-saudara. Oh, keluarga saya semua menolak. Saya waktu itu baru uh, berapa hari setelah saya semingguan lah setelah saya syahadat ya saya telepon papa saya telepon karena kan di keluarga saya ulang lagi bahwa saya kan laki-laki satu-satunya ya Pak, karena saya Ya. 4 bersaudara, 3 perempuan, saya laki-laki satu-satunya, saya anak ketiga. Kalau di Batak itu penerus marga lah Hmm. istilahnya gitu kan. Akhirnya saya cerita ke papa saya bilang Pak, gimana kabar gitu kan, baik baik baik. Lu bahasanya bahasa saya mau papa ya, lu kemana aja nggak pulang-pulang katanya, udah berapa hampir tahun lu nggak pulang-pulang ya, gimana kalau lu sekarang gitu saya kasih tahu. Bapak nggak perlu tahu saya sekarang di mana, yang penting bapak sehat, saya sehat. Sekarang saya udah masuk Islam Pak, saya cuma mau kasih tahu itu gitu. Hmm. Saya diam gitu kan, saya bilang Pak, saya minta maaf sebelumnya Pak, saya bilang saya memang banyak salah ke Papa, lama nggak pulang tiba-tiba saya kasih tahu Papa bahwa saya masuk Islam gitu kan. Udah jangan ngomong katanya. Gak usah kau ngomong gitu kan. Kau sudah saya anggap mati. Tuh. Hmm. Jadi di keluarga kita udah hilang senam bela satu ya. Silakan kau cari silakan kau cari hidupmu lah di Islam itu. Lupain kami semua. Dan ingat aja ya, jangan pulang dan ngintikin kaki ke rumah ini lagi selama Bapak hidup. Dan nggak ada sepeser pun dari harta saya yang untuk saya maksudnya lah gitu seperti itu. Saya bilang begini, saya bilang ya Pak, apa Pak, yang penting saya sudah kasih tahu Papa bahwa saya sudah bukan seperti yang Papa mau lagi gitu kan. Biar Bapak sehat-sehat terus di sana. Udah nggak lama akhirnya Bapak matiin teleponnya gitu kan. Saya akhirnya ya nangis gitu kan. Saya sedih, tapi ya saya seperti dikuatkan ya bahwa karena saya udah menikmati berbagai macam apa Cobaan. ya, saya ngerasanya wah Allah itu dekat gitu loh, saya punya sesuatu yang baru di hidup saya, jadi saya seperti kuat aja gitu meskipun saya sudah kehilangan keluarga. Kakak saya juga akhirnya bawa lagi telepon gitu kan, nanya nanya, dan saya jelasin ke keluarga saya tentang mimpi saya ini
nggak ada yang percaya, nggak ada yang sama seperti saya juga dulu gitu kan. Bagi mereka itu nggak masuk akal. Mereka itu menyangkanya tuh sepertinya saya hanya sakit hati aja ke istri saya. Hmm. Sakit hati gara-gara memang saya bercerai sama istri saya, akhirnya saya pindah agama. Begitu mereka ngiranya. Semua teman-teman saya juga seperti itu. Padahal mas saya sudah lama sembuh. Setelah saya terima hidayah itu, saya udah lama sembuh dari sakit hati saya sama istri saya. Saya udah bisa bangkit sendiri. Udah lupa lah sama kejadian. Sampai sekarang dengan keluarga gimana, Bang? Wah, sudah nggak ada komunikasi sih Pak. Saya cuma komunikasinya ke soal anak aja ya, ke kakak. Itu pun sekali-sekali lah. Atau ke mantan istri saya masih suka komunikasi soal anak aja. Anak saya yang dari WP pertama itu. Ya, mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada keluarga Bang Husein ya. Amin. Dan kakak-kakak. Sebisa mungkin silaturahminya jangan sampai putus, Bang. Insya Allah, Pak. Bareng. Saya sih seperti ini sebenarnya, Pak Bambang. Jadi saya pengen punya izah dulu. Kalau di Islam itu punya harga diri lah. Jadi kalau saya misalnya ke keluarga saya belum jadi apa-apa pun, ya cuma hanya banyak bahan ejekan aja, dan saya nggak mau. Ya. Nah, izah baru saya akan pulang. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Izan. Ya kan Bang Husein punya keterampilan. Hoki. Ya. Mudah-mudahan potensi itu bisa menjadi jalan rezeki dari Bang Husein. Amin. Tentu juga kemampuan Bang Husein bercerita tadi itu, Masya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi. Juga buat channelnya YouTube Pak Bambang, saya terima kasih nih buat semua penonton-penonton yang di YouTube, semua umat Muslim yang mendoakan saya dapat kerja. Insya Allah saya sudah bekerja sekarang. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas semua kebaikan saudara-saudara semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Husein ya. Jazakallah khairan katsiran. Jazakallah khair. Apaan ya Pak? Mudah-mudahan Bang Husein dimudahkan dan dicukupkan untuk semua kebutuhan dan kegiatannya. Amin. Saya juga berdoa supaya channel Hidayatul TV semakin maju. Amin. Makin berkah. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Baik Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Masakan istimewa. Tanpa halawa, hanya menyisakan kecewa.